Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom dan berkah dalam. Kembali saya menyapa dalam Remas STMJ Selasa 15 April 2025. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih penyertaan-Mu, lindungilah kami semua yang sedang mengikuti Remas. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita berada dalam Pekan Suci. Dan renungan hari ini gereja mengajak kita merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Di sebelah kanannya, kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Saud Yesus, "Nyawaku akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bacaan Injil ada momen yang sangat penting pada malam perjamuan di mana Yesus menyatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin disampaikan, yaitu tentang pengkhianatan dan cinta sejati Allah kepada manusia. Berbicara tentang pengkhianatan, pasti ada perasaan sedih dan campur aduk. Murid yang selalu bersama dia, tinggal bersama,
dan jalan bersama melakukan tindakan yang tidak pantas, yaitu mengkhianati gurunya sendiri. Lalu apakah Yesus mendendam atau membenci? Kita mendengar hari ini Yesus berkata di ayat 27, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Di sini ada suatu kepasrahan dan kesedihan, haru, bagaimana mungkin murid yang dicintai tega melakukan. Lalu, apakah cinta Tuhan berhenti? Pasti tidak. Sebab cinta Tuhan datang untuk memperbarui pengkhianatan. Cinta Tuhan datang untuk semakin memurnikan hati para murid dan hati kita semua. Dan pemurnian Yesus dilakukan dengan tindakan yang ekstrim, yaitu dengan disalib. Bapak Ibu yang terkasih, bagi orang Kristiani, salib adalah tanda cinta Allah dengan memberi diri secara total. Salib adalah makna cinta sejati Allah. Maka sebagai pengikut Kristus, kita harus berbuat yang sama dengan memberi cinta terbaik bagi sesama. Tuhan Yesus berkata pada kita hari ini, sesungguhnya sikap yang dibutuhkan, sikap yang mau berkorban dan setia sampai akhir. Kita yang akan diselamatkan dan kita yang akan melihat kemuliaan Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan iman, kita hindari cara hidup yang iman tidak layak, yang tidak pantas, seperti sikap berkhianat. Sikap berkhianat pada Yesus adalah kesalahan terbesar dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Maka berhati-hatilah. Ungkapan janji kita pada Allah terus diperbarui dan dibuktikan. Dan itu harus berjalan sampai akhir. Maka pemurnian diri sangat penting. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, pemurnian harus terus dilakukan. Injil hari ini diharapkan jangan ada Yudas Iskariot yang lain yang akan mengkhianati Yesus. Mengkhianati imannya dan mengkhianati sesama. Yudas yang meninggalkan Yesus sang terang, ia lebih memilih mengkhianati gurunya yang sangat mencintai. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Yudas? Kita diundang untuk menjatuhkan pilihan dengan memilih terang dan keselamatan atau kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk berjalan menuju keselamatannya, yaitu tanah surgawi. Dan itulah tempat di mana kita mengalami suatu kehidupan baru. Maka sebaiknya kita persiapkan dengan baik hati kita, jiwa kita, mohon terang Roh Kudus untuk dimampukan mempersiapkan pekan suci ini dengan baik dan diberi kekuatan untuk semakin dekat dengan Allah dalam cinta yang sejati, cinta yang berkorban, cinta yang memberikan hidup kita bagi Allah. Terlebih menyongsong perayaan agung, sengsara wafat, dan kebangkitan Yesus, kita terus berjuang dengan menjadi murid yang setia. Mari kita saling meneguhkan dan mendoakan agar kita mampu terus berjuang menjadi anak pilihannya. Yesus telah menjadi saksi terang bagi kita semua. Jangan kita sia-siakan rahmat itu. Melalui salib, keselamatan yang diberikan untuk kita, maka untuk mencapai surga tidak ada tangga lain yang bisa dilalui kecuali dengan salib. Selamat memasuki pekan suci berkah dalam.